adunhu minal kadhibin. Artinya Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku, maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman yang membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta. Ya. Al-Qasas ayat 38. Kita lanjut cerita. Jadi di awal surah Al-Qasas itu tentang masa kecil Musa alaihissalam ya, yang ditenggelamkan, dihanyutkan ya. Jadi Musa alaihissalam itu dimasukkan ke dalam sebuah peti ya, singkat cerita dihanyutkan gitu ya, petinya ya, bukan Musa dihanyutkan. Kemudian diadopsi oleh Fir'aun dan istrinya ya. Allah mencampakkan kasih sayang kepada istri dari Fir'aun. Kemudian Musa alaihissalam pun dirawat sampai besar. Dan ternyata Musa alaihissalam ini seperti Asiyah ya, seperti istrinya Fir'aun, yang melihat bahwasanya apa yang dilakukan Fir'aun maupun sekutu-sekutunya ya, anak buahnya maupun bala tentaranya adalah sebuah kezaliman. Khususnya setelah Fir'aun mendapatkan mimpi bahwasanya ia akan dijatuhkan dari kekuasaan oleh seorang dari Bani Israel, dan juga ada kabar-kabar burung bahwasanya kekuasaan Fir'aun akan jatuh gitu ya, dengan makar-makar yang dibentuk oleh orang-orang dari Bani Israel. Oleh sebab itu ia memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki ya, tiap anak-anak laki yang lahir, dan menyiksa yang lainnya, khususnya Bani Israel. Nah, Musa alaihissalam singkat cerita hijrah ya, dari tempat Fir'aun ya, dari Mesir ke pinggiran Mesir. Nah, setelah hijrah ia bertemu dengan dua orang perempuan dan bapaknya. Singkat cerita ia menikahi salah satu dari perempuan tersebut. Singkat cerita lagi punya anak dua ya, dan keluarga kecil ini, Musa, istri dan dua anaknya ini ingin hijrah lagi ke Mesir ya. Di pertengahan jalan ia bertemu, dalam tanda kutip, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul. Tujuan besar utamanya, pesan besar utamanya yang amanati oleh Allah adalah untuk menyampaikan ketauhidan ya, untuk berdakwah kepada, khususnya kepada Fir'aun ya. Tetapi dalam dakwahnya ini Musa alaihissalam merasa kekurangan, khususnya dalam hal tata bicara ya. Musa alaihissalam merasa bahwasanya dirinya tidak pintar, tidak pandai bicara, tidak fasih bicara. Oleh sebab itu ia meminta doa, ia berdoa dan meminta kepada Allah teman ya, untuk menemani dalam berdakwah. Ia melihat bahwasanya Harun ya, punya kemampuan bicara yang baik ya. Maka singkat cerita Harun pun diangkat menjadi seorang nabi untuk menemani Musa. Jadi ada Musa alaihissalam, ada Harun. Itu ada dua pasangan. Di satu sisi ada Fir'aun. Fir'aun ini pasangannya adalah Haman ya. Tadi Haman disebut secara tidak langsung di ayat ini ya. Nah, singkat cerita bertemulah Musa dan Fir'aun ya. Tentu saja Fir'aun langsung menolak apa yang disampaikan oleh Musa ya, sebab dia merasa bahwasanya kekuasaannya ini ya, apa yang telah dicapainya ini sudah bisa sudah mencapai ya batasan dia, bahwasanya ia bisa menyebut dirinya sebagai Tuhan. Walaupun sebenarnya Fir'aun ya, dan orang-orang ketika itu Bani Israel, kemudian orang-orang Mesir, Egyptian itu, mereka juga punya Tuhan-Tuhan gitu ya, punya dewa-dewa, punya Tuhan-Tuhan, punya sembahan gitu. Tetapi karena Fir'aun ini telah mencapai kekuasaan yang besar gitu ya, ketinggian hatinya gitu ya, sampai ia mengucapkan dirinya sendiri sebagai Tuhan, walaupun ia tahu gitu bahwasanya ada Tuhan ya, tetapi ia dengan kesombongannya pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan ya. Kalau kita lihat kan
antara Yusuf alaihissalam dengan kerajaan Heksos, dengan Musa alaihissalam dengan kerajaan Firaun itu sebenarnya terhubung, ya, walaupun jaraknya kurang lebih 400 4 abad, ya, 4 abad 400 tahun, 400 sampai 500 tahun. Jadi kerajaan Heksos ini di masa Yakub dan Yusuf alaihissalam adalah kerajaan yang kuat, ya, yang besar dan tidak terkalahkan, gitu ya. Tetapi singkat cerita digantikan, gitu ya, oleh Allah atas izin Allah dengan kerajaan Firaun. Kalau dalam sejarah sekarang mungkin Uni Soviet kali ya, itu kan kuat banget ya dulu. Tahun 1960 ya, itu ada nuklir terbesar sepanjang sejarah manusia yang diledakkan itu oleh Uni Soviet, namanya Tsar Bomba. Itu adalah nuklir hidrogen, ya, paling besar gitu ya, paling kuat yang pernah diledakkan di bumi ini gitu ya. Jadi kalau yang di Nagasaki, Hiroshima itu apa saya lupa, atom ya, itu ya bagus, itu bukan bagus ya, itu kuat gitu ya, itu menyakitkan gitu dan dampaknya sangat hebat gitu ya. Tetapi dibandingkan Tsar Bomba itu kecil. Kalau Tsar Bomba diledakkan itu kurang lebih satu Jakarta hancur dan daerah sekitarnya terpapar radiasi, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya di atas gitu ya, kalau kita lihat ke awan, ke langit akan berubah menjadi oren-orenan gitu, jadi coklat dan dingin. Itu satu saja, ya. Apalagi kalau misalnya terjadi perang dunia ketiga, kalau misalnya pakai nuklir gitu ya, ya kita lihat ke atas. Kalau saja nuklir di Australia deh, atau di Papua, atau di Malaysia, atau di Brunei gitu ya, nuklir besar diturunkan, dihancurkan, besar kemungkinan dampaknya akan sampai ke Indonesia, ya.